Selamat pagi, perkenalkan saya Asep Simbolon, mahasiswa PPG dalam jabatan 2021, angkatan yang pertama, dengan NIM 215075009. Saat ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di SMA Advent Naripan Bandung pada tanggal 19 Juli 2021. Selamat pagi anak-anakku semua. Pagi Pak. Selamat pagi Pak. Pagi Pak. Bagaimana Pagi, Pak. kabarnya hari ini? Baik Pak. Baik Pak. Kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Kita berada di rumah masing-masing, walaupun kita sekarang berada dalam kondisi seperti ini, belajar dari rumah, tapi kita harus tetap semangat dalam mengikuti pelajaran. Tetap semangat ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita terlebih dahulu berdoa. Saya minta Green Melissa yang berdoa. Let's pray. Dear Jesus, thank you for being with us. Thank you for guiding us through this wonderful day, Lord. Now we're going to study math, Lord. Please give us knowledge of our above so that we can understand what Pastor teaches us. In love and Jesus we pray, amen. Terima kasih Green. Oke, saat ini kita akan belajar tentang deret geometri taktik. Ya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang, ada yang masih ingat pelajaran kita sebelumnya apa? Barisan dan deret. Barisan dan deret geometri ya. Pelajaran kita hari ini adalah tentang deret geometri tak 3 ya. Ada yang masih ingat ininya rumus-rumus daripada barisan dan deret geometri? Apa yang pertama nih? Rasio. Bagaimana rasio ini? Rumusnya apa? R sama dengan U2 per U1. R sama dengan U2 per U1 atau U3 dibagi U2 atau U4 dibagi U3 sampai dengan UN dibagi dengan UN kurang ya. Terus apa lagi nih? Apalagi yang kita pelajari? Suku Ya. PN. Suku PN rumusnya apa? UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Iya ya. Jadi UN sama dengan A kali R pangkat N dikurangi 1. Selanjutnya apa? Suku tengah. Siapa yang bisa sebutkan suku tengah? Rumusnya adalah UT sama dengan akar dari U1 kali UN. Nah, itu dia materi tentang barisan dan deret geometri yang sudah kita belajar. Ya. Oke. Nah, secara peta konsep kita sudah pelajari ini semua tentang barisan bilangan, barisan geometri, beserta dengan deret geometri. Kita juga sudah belajar tentang barisan geometri dan juga deret geometri. Nah, sekarang kita adalah materi lanjutan dari semua ini yang adalah, nah ini dia ya, yang bawah ini deret geometri tak 3 ya. Oke. Nah, ini manfaat daripada pelajaran kita saat ini. Secara tidak langsung sebenarnya kita sudah belajar tentang deret geometri tak 3 ya di pelajaran SD juga sering ya, atau SMP. Jadi ibaratnya kalau ini satu lingkaran ini kita pecah menjadi seperti ini ya, dibagi 2 jadi setengah bagian, ini seperempat. Nah, ini seperempat bagian sebenarnya. Nah, seperempat bagian ini dipecah lagi jadi 2, jadi 1/8 gitu ya. Ini 1/8 bagian ya, 1/8 bagian. 1/8 ini dibagi 2 lagi menjadi 1/16. Dibagi 2 lagi 1/32. Dibagi lagi 2 jadi 1/64 sampai seterusnya sampai habis. Nah, itu sebenarnya mengacu pada deret geometri tak 3 secara tidak langsung ya. Jadi kalau kita jumlahkan ini setengah tambah 1/4 tambah 1/8 1/16 tambah 1/32 dan seterusnya, itu adalah deret geometri tak 3 namanya ya. Jadi secara tidak langsung kalian sebenarnya sudah belajar ini dari waktu SD, tapi kita akan perjalan sekarang. Oke, itu manfaat pelajaran yang sebagai dasar. Manfaat yang kedua adalah ini yang suka main basket nih. Seperti si
Anton, Evan ya sering menghabiskan waktu di lapangan basket. Nah, kalau misalnya ada bola dijatuhkan dari satu ketinggian tertentu seperti ini, ya, pasti bola tersebut akan memantul ya kan? Benar nggak? Ya, memantul. Jadi bolanya akan memantul sepersekian dari tinggi sebelumnya sampai nanti habis atau berhenti bolanya. Kita bisa hitung panjang lintasan bola tersebut. Caranya ya menggunakan deret geometri tak tinggi. Gitu. Jadi kalau misalnya kamu jatuhkan bola dari satu ketinggian, jatuh, ya, terus dia mantul lagi 3/4-nya, mantul lagi 3/4 dari tinggi sebelumnya. Nah, kita bisa hitung panjangnya. Nah, itu manfaat pelajaran kita daripada hari. Tujuan pelajaran kita secara khusus pada saat ini, ya, yang pertama adalah kalian akan berdiskusi di dalam kelompok masing-masing pada kasus 1 tentang menelaah rumus umum deret geometri suku PN ya. Peserta didik dapat mengaitkan hasil analisis deret geometri suku PN ke rumus umum deret geometri tak tinggi dengan cermat. Oke, yang kedua, dengan melakukan analisis pada kasus 2 tentang pelemparan bola ke atas, peserta didik dapat menemukan rumus panjang lintasan bola dengan benar. Yang ketiga, dengan melakukan analisis pada kasus 3 tentang bola dijatuhkan ke bawah, peserta didik dapat menemukan rumus panjang lintasan bola dengan benar. Dan yang terakhir, setelah menyelesaikan setiap kasus pada LKPD dan mengamati contoh-contoh penyelesaian masalah deret geometri tak hingga, peserta didik dapat memproyeksikan deret geometri tak hingga untuk menyelesaikan masalah konseptual. Jadi saat ini kalian akan mengamati, menganalisis LKPD untuk menemukan konsep-konsep apa yang ada di sana. Dengan demikian kalian akan bisa memahaminya lebih baik. Ya, saya pastikan kalian bisa akan memahami deret geometri tak hingga tersebut. Ya. Nah, ini petunjuk pengerjaan LKPD-nya. Terdapat 4 kasus untuk didiskusikan dalam breakout room di meeting ya, nanti kalian akan berdiskusi di ruang breakout room di meeting ini ya. Terus bacalah dengan seksama, amati dan analisis bersama teman kelompok kamu untuk menemukan penyelesaian dari setiap kasus. Terus berdiskusilah secara aktif di dalam kelompok masing-masing. Kelompok yang aktif berdiskusi akan mendapatkan reward. Jika ada kesulitan dalam pengisian LKPD, dapat bertanya saat guru telah berada pada kelas. Jadi nanti Sir akan berkunjung di kelompok kalian masing-masing untuk melihat proses diskusi kalian. Ya, ini kelompok yang kemarin ya, yang sebelumnya juga. Ini bacain lagi ya. Kelompok 1 ada Madeline, ada Denny, Gracia, Billy, Angel, Kartika, dan Gwen. Kelompok 2 ada Anthony, Elsa, Adinda, Dena, Emily, dan Grace. Kelompok 3 Annabel, Melody, Sarah, Nisa, dan Pan. Oke. Sebelumnya sudah isi absensi ya? Sudah belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Kita cek absensinya. Oke, nanti di akhir pelajaran ini juga akan ada tes formatif. Ya, ada 3 soal kuis untuk kalian untuk bisa mengerjakannya. Oke, nanti kalian bisa menjawabnya dan menulisnya di selembar kertas proses pengerjaannya bagaimana, dan akan dikumpulkan juga di link yang sudah ada di sini. Oke, itu pengumuman. Oke, sekarang saya share dulu LKPD-nya ya. LKPD-nya kalian juga sudah bisa dapat di Google Classroom. Oke, ini KPD-nya. Nah, nanti di sini nama kelompoknya ya. Ini alokasi waktunya selama 15 menit berdiskusi, mendiskusikan 4 kasus. Oke, ini saya harap bisa tepat waktu. Tujuan pembelajarannya sama seperti yang tadi ya. Kalian bisa berdiskusi, mendiskusikan setiap kasus dan mencermatinya dengan baik. Oke, ini kasus yang pertama tentang menghubungkan
mengaitkan deret rumus umum deret geometri suku Pn sampai ke deret geometri tak hingga. Ya, nanti di sini penemuan rumus konsep yang pertama. Yang kedua, ini panjang lintasan bola kalau dia dilempar ke atas, nanti rumusnya seperti apa. Yang ketiga juga sama, bola dijatuhkan ke bawah, nanti bagaimana panjang lintasan bolanya yang mengacu pada deret geometri tak hingga. Dan yang keempat, ini adalah satu contoh kontekstual yang kalian bisa jawab ya. Nah, di sini nanti jawab. Oke, gimana kira-kira? Bisa dipahami untuk proses diskusi pengerjaan LKPD ini? Bisa Bisa, Pak. Pak. Bisa ya, oke. Saya berharap kalian bisa berdiskusi dengan baik di dalam kelompok masing-masing. Oke, sebelum kita masuk ke dalam breakout room nih, ada yang akan dijadikan co-host kelompok 1 tadi? Siapa yang akan dijadikan co-host? Denny Pak. Denny. Mana Denny? Ini saya jadikan jadi co-host ya. Jadinya, maaf Pak, jadinya Gwen Pak. Oh, Gwen ya? Iya. Gwen. Kelompok 2? Aku, Pak. Oh, Anton. Oke. Kelompok 3 siapa? Saya Pak. Ya, oke. Baik, ini saya sudah buat teman kalian untuk menjadi co-host supaya kalian bisa berdiskusi di dalam kelompok. Oh ya, tidak lupa juga nanti salah satu temannya kalau bisa untuk merekam diskusi kalian melalui HP. Salah satu temannya bisa merekam lewat HP supaya nanti bisa disertakan juga hasil rekaman video. Selamat berdiskusi. Berarti kita lanjut aja ya. Terus berikutnya ada pertanyaan lagi. Apakah yang terjadi jika banyak suku ke N diganti dengan banyak suku tak hingga? Tulislah rumus deret geometri tak hingga. Apabila N mendekati tak hingga, maka rasio pangkat N akan menjadi 0. Dari situ rumusnya adalah, ada yang tahu nggak? Rumus deret geometri tak hingga. Aku kurang tahu kalau yang itu. Ingat, jangan lupa. Gimana? Sudah sejauh mana ini ya diskusinya? Ada kesulitan? Belum ada Pak. Masih di konsep 1. Jadi di konsep 1 ini kalian menghubungkan ya dari deret geometri ya, deret geometri suku N yang rasionya R kurang dari 1. Nah, ini sudah bagus nih. Sn sama dengan yang ini A dikali 1 dikurang R pangkat N dibagi 1 dikurang R. Nah, ini bagaimana kalian cara mendapatkan S hingga sama dengan A dibagi dengan 1 dikurang R? Nanti bisa dijelaskan waktu presentasi ya. Jadi dijelaskan waktu presentasi kenapa bisa langsung S hingga ini sama dengan A per 1. Iya Pak. Oke, silakan dilanjutkan berdiskusi ya. Halo kelompok 2, bagaimana? Ini pengerjaannya, konsep Halo Pak, saya sudah? aman. Ada Aman, yang Pak. ditanyakan? Ini kasus 2 ini mengenai bola dilempar ke atas ya. Ini masih ada hubungannya dengan geometri deret geometri tak hingga. Gimana ini? Nanti kenapa bisa jawaban kalian seperti ini kalian utarakan, presentasikan di dalam waktu presentasi nanti ya. Oke Pak. Oke ya. Jadi nanti siapa yang akan presentasi? Anton Pak. Anton ya. Selamat mengerjakan konsep yang lain. Bagaimana ini kelompok 3 proses diskusinya? Sudah sejauh mana? Baru mau mulai Pak. Ya, ini tentang konsep 3 bola dijatuhkan dari suatu ketinggian tertentu ya. Nanti kalian akan cari seperti gambar ini ya, panjang lintasan bola. Nanti siapa yang akan presentasi? Saya Pak. Oke ya, karena ada 4 kasus, kita bagi aja ke 3 kelompok. Kelompok 1 akan mempresentasikan kasus yang pertama, terus kelompok 2 kasus yang kedua, kelompok 3 kasus ketiga, dan yang contoh yang kasus 4 yang contoh soal tadi nanti kita jawab sama-sama ya. Oke.
Kelompok 1, siapa yang presentasi? Silakan. Aku, Pak. Kelompok 1 dengan anggota Madeline, Denny, Gracia, Brili, Angel Kartika, dan Gwen, kami telah berdiskusi mengenai konsep 1. Pada konsep 1 ditanyakan mengenai rumus geometri suku ke N, deret geometri suku ke N, juga rumus deret geometri tak hingga. Menurut hasil diskusi kami, untuk rumus umum deret geometri suku ke N dengan rasio lebih kecil dari 1, kami dapatkan bahwa rumusnya Sn sama dengan A dikali 1 kurang R pangkat N dibagi 1 kurang R. Lalu pada pertanyaan kedua, apakah yang terjadi jika banyak suku ke N diganti dengan banyak suku tak hingga? Tuliskanlah rumus deret geometri tak hingga yang kalian peroleh. Dari yang kami dapatkan dan diskusikan, apabila nilai N mendekati tak hingga, maka rasio atau R menjadi R pangkat N akan menjadi 0. Maka dari itu, rumus untuk deret geometri tak hingga, S tak hingga sama dengan A dibagi 1 dikurang R. Itu hasil dari presentasi kami, kelompok 1. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Madeline dengan kelompoknya sudah mempresentasikan daripada konsep 1. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Sama, Pak. Oke, mari kita berikan aplaus tepuk tangan kepada kelompok 1. Kami kelompok 3 sudah mendiskusikan konsep 3. Di sini sama seperti konsep 2 tentang bola dijatuhkan. Bisa kita lihat. Kalau ini tuh pola saat bola dijatuhkan. Dia jatuh dulu baru mantul, jatuh lagi gitu-gitu. Terus A ini tuh adalah ketinggian awal si bola yang dijatuhkan. Itu dia kayak mantul terus. Kita nggak tahu dia kapan berhentinya. Terus di soal ini disuruh untuk berdiskusi secara aktif dalam kelompok masing-masing agar dapat menemukan rumus panjang lintasan bola jika bola dilemparkan ke atas. Hampir mirip tadi soalnya tapi dengan jika bolanya dilemparkan ke atas. Nah, jadi yang kami dapat panjang lintasannya jika bola dilempar ke atas itu adalah ketinggian awal ditambah panjang bola naik ditambah panjang bola turun. Kita sudah tahu bahwa ketinggian awalnya kita asumsikan saja A, panjang bola naik dan panjang bola turunnya. Karena kita tidak tahu dia kapan berhentinya, jadi kita asumsikan saja bahwa dia adalah S tak hingga ditambah S tak hingga, S tak hingga ditambah S tak hingga sama dengan 2 S tak hingga. Jadi di panjang lintasan bolanya adalah A ditambah 2 S tak hingga, di mana S tak hingga ini adalah A per 1 min R, di mana R ini adalah rasio. Jadi panjang lintasan bola jika dilempar ke atas sama dengan A atau ketinggian awal ditambah 2 dikali A per 1 min R atau rasio. Udah, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Anabel dengan kelompoknya. Jadi kalau dia bola dijatuhkan dari satu ketinggian tertentu, ya kan, tinggal tambahkan aja ketinggian awalnya berapa. Dengan tadi konsep yang kedua, 2 kali A dibagi dengan 1 dikurang. Gitu aja, ya. Oke, di situ perbedaan antara panjang lintasan bola saat dilempar ke atas dan saat bola dijatuhkan ke bawah. Seperti itu. Bagaimana kira-kira kelompok yang lain? Apakah bisa dipahami? Bisa ya. Mari kita berikan aplaus untuk kelompok 3 dan untuk kita semua. Oke, saya akan memberikan materinya untuk memperkuat pelajaran kita hari ini, ya. Oke, deret geometri tak hingga. Secara umum pengertiannya adalah deret geometri tak hingga adalah deret geometri di mana penjumlahan suku-sukunya tak hingga, ya. Kalau deret geometri itu terbatas, ya, hanya sekian suku gitu. Tapi kalau dia tak hingga berarti dia suku-sukunya tak terbatas, ya, tak hingga. Deret geometri tak hingga dinotasikan dengan S, simbolnya tak hingga. Oke, ya, deret geometri tak hingga. Ada 2 jenis nih tentang deret geometri tak hingga. Ya, ada 2 jenis. Yang pertama adalah deret geometri tak hingga konvergen. Konvergen, ya. Pernah dengar kata konvergen? Belum, ya? Oke.
Konvergen itu artinya memusat pada suatu titik tertentu, ya, memusat pada suatu titik tertentu. Jadi ibaratnya seperti ini nih. Seperti ini, ya. Dia nih memusat, nih. Dia memusat pada satu titik tertentu. Dia ini memusat nih. Dia awalnya besar, ya, besar ini besar, tapi dia langsung memusat pada suatu titik tertentu. Nah, itu dia konvergen. Seperti tanda lebih besar nih. Ya, itu konvergen. Syarat konvergen itu adalah di mana rasionya, harga mutlak rasionya itu lebih kecil dari 1. Kita tahu harga mutlak itu adalah R-nya lebih besar dari negatif 1 dan lebih kecil dari 1. Nah, ini dia kalau dia deret geometri tak hingga konvergen. Rasionya itu lebih besar dari negatif 1 tapi lebih kecil dari 1. Berarti ini namanya apa? Pecahan, ya. Benar nggak? Ya, ini pecahan, ya, lebih besar dari 1, lebih kecil dari 1. 0 tidak termasuk, ya, kecuali 0. Itu dia deret konvergen. Bisa dipahami deret konvergen? Bisa, ya. Nah, yang kedua adalah deret geometri tak hingga divergen. Pernah dengar kata divergen nggak? Belum, ya? Oke. Divergen artinya menyebar, tidak memusat. Ya, menyebar atau tidak memusat. Kalau secara simbol seperti ini, tanda lebih kecil. Nah, yang tadinya dia menyebar, dia meluas. Nah, gini, meluas, ya, itu divergen. Syarat divergen adalah di mana harga mutlak rasionya itu lebih besar dari 1. Ya, harga mutlak R lebih besar dari 1 atau R-nya lebih kecil dari 1 atau R-nya lebih besar dari 1. Nah, ini adalah dia deret geometri divergen. Bisa dipahami ini? Bisa, Pak. Saya, oke. Nah, rumus deret geometri tak hingga. Nah, ini yang tadi, ya, ini R pangkat N, ya, ini dia PowerPoint-nya suka ini turun. Nah, ini R pangkat N. A dikali 1 dikurang R pangkat N dibagi dengan 1 dikurang R. Nah, ini yang rasionya itu lebih kecil dari 1. Yang tadi konsep 1, ya. Nah, sekarang kita mau hubungkan dengan deret geometri tak hingga seperti yang sudah dijelaskan tadi kelompok 1. Ya, kalau N-nya kita rubah menjadi N-nya ini mendekati, ya, N-nya ini mendekati ke tak hingga, bisa kelihatan tulisan saya? Bisa, Pak. Bisa. Kalau N-nya mendekati ke tak hingga, maka efeknya adalah R pangkat N, ya, R pangkat N dirubah menjadi R pangkat tak hingga. Nah, sesuatu basis kalau dipangkatkan dengan yang sangat besar pasti 0, ya. Benar nggak? Ya kan? Pasti 0. Jadi ini sama dengan 0. Jadi 1 dikurang 0 itu adalah 1 dikali dengan A, ya, sisa A. Maka kita bisa simpulkan rumus deret geometri tak hingga S tak hingga sama dengan A dibagi dengan 1 dikurang R. Atau biasanya untuk mempersingkat atau lebih mudah mengingatnya adalah air, ya, air, AIR, ya, jadi air. Oke, begitu dia proses untuk mengaitkan deret geometri dengan deret geometri tak hingga. Bisa kira-kira dimengerti? Saya. Oke, nah ini panjang lintasan bola yang seperti yang tadi sudah dibahas. Ya, rumusnya sama nih, ya. Panjang lintasan naik dibagi dengan panjang lintasan turun. S tak hingga tambah S tak hingga sama dengan 2 S tak hingga atau 2 kali A dibagi 1 dikurang R. Oke. Selanjutnya panjang lintasan bola kalau dijatuhkan. Nah, ini juga tadi yang sudah dipresentasikan, ya. Panjang lintasan bolanya adalah 2 S tak hingga tambah A, ya, 2 S tak hingga tambah A. Nah, ini dia. Yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 3. Nah, contoh soal. Perhatikan contoh soalnya. Contoh soal 1. Periksa apakah deret berikut konvergen atau divergen menurut daripada rasionya. Coba perhatikan rasio dari A, B, C ini. Coba yang A. Ini adalah divergen, ya. Nah, ini rasionya adalah 2, ya. 6 bagi 3 sama dengan 2, divergen. Bagaimana yang B? Coba.
Kalau yang B apa? Divergen. Divergen juga. Nah, karena rasionya adalah 1 ya. Lebih besar sama dengan 1 itu juga divergen. Bagaimana yang C? Konvergen, Pak. Konvergen ya. Betul. Ini rasionya adalah 1/4 dibagi dengan setengah itu adalah setengah ya. Nah, ini setengah berarti rasionya masuk memenuhi daripada syarat konvergen. Seperti itu. Bisa dipahami? Oke, ini contoh yang kedua. Tentukan pecahan dari 0,555. Ini desimalnya. Yang B, tentukan jumlah dari 4/3 tambah 4/9 tambah 4/27 tambah 4/81. Nah, ini pembahasannya. 0,55 ini kita rubah menjadi 0,5 tambah 0,05 tambah 0,005 tambah 0,0005 dan seterusnya. Nah, ini kita tinggal rubah aja 5/10, 5/100, 5/1000, 5/10.000. Ya, ini bisa ya. Nah, ini suku pertamanya. A-nya adalah 5/10, R-nya itu 5/100 dibagi 5/10 sama dengan 1/10. Oke. Kita tinggal buat aja S hingga sama dengan A dibagi 1 dikurang R. A-nya tadi 5/10, R-nya itu 1/10. Jadi kita tinggal kurangkan 1 dikurang 1/10 itu 9/10 ya. Menjadi 5/9. Nah, pecahan dari 0,555 itu adalah 5/9. Nah, yang kedua. Nah, ini yang dasarnya juga ya. 4/3-nya sebagai suku pertama, rasionya kita tinggal bagi aja ya. U2 dibagi U1 nih. 4/9 dibagi 4/3 adalah 1/3. Berarti S tak hingganya adalah kita masukin rumusnya A dibagi 1 dikurang R atau 4/3 per 1 dikurang 1/3. Ya, 4/3 dibagi dengan 2/3 sama dengan ini habis ya. Nah, 4 dibagi 2 sisa gitu. Bisa contoh 2 ini dipahami? Bisa, Pak. Oke. Nah, ini ya. Jadi jumlah pecahan dari sini itu adalah sama dengan 2. Yang terakhir. Nah, ini pembuktian nih. Perhatikan baik-baik. Nah, nanti akan ada contoh seperti ini atau latihan di kuis terakhir tentang materi ini. Diketahui deret geometri tak hingga A tambah AR tambah AR pangkat 2 tambah AR pangkat 3 tambah AR pangkat 4 dan seterusnya. Buktikanlah bahwa S ganjil adalah rumusnya 1 dibagi dengan 1 dikurang R kuadrat. S genap itu AR dibagi dengan 1 dikurang R kuadrat dan R itu sama aja dengan S tak hingga genap dibagi dengan S tak hingga ganjil ya. Coba kita jawab nih. S ganjil artinya U1 tambah U3 tambah U5 tambah U7 dan seterusnya ya. Nah, ini kita bisa buat A tambah AR kuadrat tambah AR pangkat 4. Nah, ini ya. U1-nya A, terus R-nya adalah AR pangkat 2 dibagi A. Berarti rasionya R kuadrat ya. Berarti kita bisa buat S ganjil sama dengan A dibagi 1 dikurang R. Ya, ini kita masukin. A-nya itu A, 1 dikurang R. R-nya itu adalah R kuadrat yang ini. Berarti 1 dikurang R kuadrat. Terbukti ya bahwa rumus S ganjil sama dengan A dibagi dengan 1 dikurang R kuadrat. Oke, bisa dipahami untuk pembuktian S ganjilnya ini? Bisa? Oke, kalau S genap bagaimana? Sama juga prinsipnya. S genap artinya suku kedua tambah suku keempat tambah suku keenam tambah suku ke-8 dan yang seterusnya yang genap ya. Nah, ini kita tinggal buat aja secara simbol. Ya, ini U2-nya. AR, AR pangkat 3, AR pangkat 5, AR pangkat 7 dan seterusnya. Udah, oke, masukin lagi rumusnya. S genap sama dengan A dibagi dengan 1 dikurang R. Air tadi ya. Suku pertamanya kita dapat itu adalah AR, terus R-nya jadiin R kuadrat. Nah, oke, berarti terbukti ya sama dengan ini. Jadi S genap adalah AR dibagi dengan 1 dikurang R kuadrat. Bisa? Dipahami ini? Bisa, Pak. Bisa. Oke, untuk yang rasio. Nah, tadi kan sudah dapat nih
S genap dengan S ganjil, kita tinggal masukin aja. R sama dengan S genap dibagi S ganjil. Nah, ini rumusnya tadi. Ya, ini S genap, ini S ganjilnya. Oke, ini sama ya, penyebutnya sama. Berarti kita tinggal eliminasi saja. Berarti sisa AR dibagi dengan A. Ya, sisa dengan, nah ini seperti ini ya. Ini eliminasi. Ini juga hanya sama. Berarti sisa R. Nah, jadi terbukti bahwa rasio juga sama aja dengan jumlah tahingga genap dibagi dengan jumlah tahingga ganjil. Bisa dipahami nih? Bisa, Pak. Nah, contoh 4 ya, contoh 4 aplikasi. Sebuah bola dilemparkan ke atas mencapai ketinggian 6 meter. Bola tersebut jatuh dan memantul kembali dengan ketinggian setengah dari tinggi sebelumnya. Berapakah panjang lintasan yang dilalui bola sampai berhenti? Nah, ini dari tadi kasus yang keempat ya, contoh aplikasi. Sebenarnya sama, kalau kita sudah bisa tadi dapat rumus pelemparan bola ke atas, tinggal masukin aja sebenarnya ya. Rumusnya 2 kali A dibagi 1 dikurangi R. Ini dia. Hanya 6 ya, ketinggian awalnya 6, rasionya 6, setengah. Udah, masukin. Panjang lintasan bolanya adalah 2 kali A dibagi dengan 1 dikurangi R. Masukin, A-nya 6, R-nya setengah. Ya, berarti 2 kali 6 dibagi setengah, 1 dikurang setengah kan setengah ini. Ya, 1 dikurang setengah kan setengah. Nah, jadi 6 bagi setengah, 2 kali 12 atau 24 meter. Ternyata panjang lintasan yang dilalui bola sampai berhenti adalah 24 meter. Bisa dipahami nih contoh aplikasi ini? Bisa, Pak. Nah, ini contoh kontekstualnya ya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh 5 juga sama, ini sebuah bola dijatuhkan. Berapa panjang lintasan bola sampai berhenti? Nah, contoh ini juga akan ada di tes nanti ya di akhir pelajaran. Jadi pahami baik-baik. Konsep bola dijatuhkan itu tadi 2 dikali A tambah 2 dikali A dibagi 1 dikurang R tambah A. Nah, ini tadi ya yang sudah dipresentasikan sama teman kalian. Dan kita tinggal masukin aja A-nya 5, R-nya sama dengan 3/5. 30 meter. Oh, ternyata kalau dia dijatuhkan dari ketinggian 5 meter ya, dengan rasio 3/5, panjang lintasan bola sampai berhenti itu 30 meter. Bisa kira-kira dipahami ini? Bisa, Pak. Oke, nanti akan ada tes seperti ini ya. Ini contoh terakhir, contoh hot, perhatikan. ABCD adalah sebuah persegi dengan panjang sisi 4 cm. Jumlah keliling persegi yang terbentuk adalah, nah ini gambarnya seperti ini, persegi awalnya. Terus dibuat lagi persegi di dalamnya, dibuat lagi persegi, sampai tak hingga. Dengan ini, apa namanya ini? Rusuk awal adalah 4 cm. Oke. Kita bahas sama-sama ya. Nah, di sini juga akan dipakai rumus teorema Pythagoras. Oke. Nah, keliling ABCD adalah 4 kali 4. Nah, ini S-nya sisinya. Nah, sama dengan 16. Ini yang luarnya ya. Nah, ini luarnya. Itu 16. Terus keliling A aksen, B aksen, C aksen, D aksen itu sama dengan 4 kali S. Yang S ini nih. S aksen ini. Ini kita dapat 2 akar 2 adalah, nah ini kan 4 nih rusuknya. Kalau ini 2, berarti ini apa? 2 akar 2. Nah gitu aja. Kalau di sini 3, di sini 3, ya 3 akar 2. Kalau di sini 5, di sini 5, ya 5 akar 2. Begitu juga nanti seterusnya. Oke. Nah maka di sini 4 kali 2 akar 2 sama dengan 8 akar 2. Bisa mencari ini? Keliling A aksen, B aksen ini? Bisa, Pak. Bisa ya. Bisa. Begitu juga nanti keliling A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. 4 kali 2. Nah, ini juga sama. Kalau di sini 2 akar 2 ya, panjang A aksen ke D aksen 2 akar 2. Berarti kalau ini setengahnya, ini akar 2, ini akar 2. Benar nggak?
Ini kita bagi 2 ya. Nah ini. Berarti kalau di sini akar 2, di sini akar 2, berarti di sini apa? Akar 2 kali akar 2 ya kan? Nah ini, akar 2 kali akar 2. Akar 2 kali akar 2 berapa? Ya 2. Nah ini, makanya di sini 2. 4 kali 2 sama dengan 8 dan seterusnya. Oke? Nah, jadi terdapat polanya seperti itu. Nah, sekarang kita bisa buat seperti ini nih. Jumlah keliling bangun tersebut adalah 16 tambah 8 akar 2 tambah 8 dan seterusnya. Ya? Oke. Nah, kalau kita udah bisa buat seperti ini, kita tinggal buat aja. Ini suku pertamanya. Nanti kita ambil rasionya, ya. Ini suku pertamanya 16, rasionya 8 akar 2 dibagi 16. Ya, 8 bagi 16 setengah gitu ya, setengah akar 2. Ya, rasionya setengah akar 2. Kalau sudah dapat A-nya suku pertama dengan rasio, udah deh. Untuk mencari keliling semuanya, masukin aja S hingga gitu ya. Oke, jadi jumlah keliling persegi bangun tersebut dengan gambar seperti ini adalah 32 tambah 16 akar 2 meter. Seperti ini. Bagaimana ini soal hot? Bisa dipahami prosesnya? Bisa, Pak. Bisa. Oke, yang paling penting adalah kalian bisa menemukan suku pertama dengan rasio. Itu dia kuncinya di deret geometri tak hingga. Suku pertama dan rasio. Masukin ke rumusnya yang tadi air ya. Udah selesai. Nah, di akhir nanti setelah kita ini pelajaran ini akan ada tiga soal ya. 3 soal aplikasi, ada hostnya juga di sana yang bisa kalian kerjakan. Nanti akan saya kirim Google Formnya. Tapi ingat baik-baik, walaupun pilihan ganda, tapi nanti di akhir akan ada pengumpulan lembar kerjanya, lembar jawaban. Jadi nanti kalian akan kumpulkan di sana lembar jawaban kalian supaya bisa mengumpulkannya. Kita akan lakukan refleksi. Coba di antara kalian yang mau memberikan kesimpulan pelajaran hari ini, siapa? Yang saya dapat hari ini tentang terus jenis-jenis deret geometri, ada konvergen dan divergen, terus bagaimana rumus deret geometri tak hingga ini tercipta, yang asalnya cuma ada deret geometri aja yang tadi sudah dijelaskan sama Pak Asep. Terus pengaplikasian keseharian kayak ke bola yang dipantulkan, kalau yang dipantulkan dari atas sama yang dijatuhkan, maksudnya yang dilempar sama yang dijatuhkan dari atas gitu. Itu ada perbedaan rumusnya dan cara pengerjaannya. Gitu aja Pak yang saya dapat hari ini. Oke, terima kasih Anabel ya. Jadi itulah dia materi kita hari ini. Oke, kita akhiri kelas kita. Kalian sudah belajar hari ini dengan cukup baik ya tentang pelajaran kita hari ini. Semoga itu bermanfaat buat kalian dan bisa diaplikasikan. Dan kita tutup dengan doa. Kita minta yang berdoa adalah Deni. Silakan Deni. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih kerana Engkau telah menjaga kami hingga pada saat ini Tuhan. Ya Tuhan, tadi kami sudah mempelajari matematika. Tuhan berkati apa yang kami sudah pelajari ini bisa dapat kami mengerti dan juga kami bisa dapat menjawab soal-soal yang telah diberikan oleh Pak Asep ya Tuhan. Ya Tuhan, ampuni segala dosa kami dalam nama Yesus, amin. Terima kasih. Baik, sampai di sini pelajaran kita. Tetap patuhi ya, jangan kemana-mana, jangan sering keluar rumah. Tetap di rumah aja, belajar dari rumah, tetap semangat dalam kondisi seperti ini. Walaupun kita belajar dari rumah, tetapi tetap semangat. Oke, sampai di sini kelas kita, sampai jumpa.